Gabungan dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi bentrokan antara anggota kepolisian dan anggota FPI. Rekonstruksi digelar di 4 titik di wilayah Kerawang, Jawa Barat pada Senin dini hari. Titik pertama rekonstruksi digelar di sekitar pintu keluar tol Karawang Barat dan Timur yang dimulai sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari hasil rekonstruksi di titik pertama, diketahui mobil yang dikendarai oleh 6 anggota FPI menyalip mobil yang ditumpangi oleh anggota kepolisian. Kemudian 6 anggota FPI turun dari mobil, diduga membawa senjata tajam, senjata api dan menyerang mobil anggota kepolisian. Sementara itu lokasi kedua saudara rekonstruksi digelar di Jembatan Badami. Di lokasi kedua ini mobil minibus perak yang dikendarai oleh anggota polisi melakukan pengejaran dan menyalip mobil yang dikendarai oleh anggota FPI yang kemudian disalip kembali oleh anggota FPI. Pada saat menyalip inilah seorang anggota FPI sempat mengeluarkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai oleh polisi. Setelah terjadi saling salip kembali, petugas kepolisian mengepung mobil anggota FPI. Selanjutnya, rekonstruksi digelar di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Di lokasi ketiga ini, anggota polisi berhasil menyalip dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh anggota FPI. Di lokasi ini, 2 anggota FPI ditembak oleh anggota polisi, sementara 4 anggota lainnya yang diperintahkan untuk tiarap dan digeledah, dan kemudian dibawa oleh mobil polisi yang berbeda. Sementara itu di lokasi terakhir, tepatnya adalah lokasi keempat di kilometer 51, mobil polisi yang membawa 4 orang anggota FPI kemudian menepi dan menembak 4 anggota FPI tersebut di lokasi. Menurut pihak kepolisian, penembakan tersebut merupakan tindakan terukur karena ada upaya mencoba merebut senjata api dari anggota kepolisian yang berada di dalam mobil. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini di lokasi. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dani Saputra yang akan melaporkannya dari lokasi. Selamat pagi, Dani. Bisa Anda ceritakan bagaimana review dari rekonstruksi pada hari ini? Ada 4 titik yang dilakukan rekonstruksi. Ya, selamat pagi Glenis. Singkatnya, kita ada 4 titik reka adegan, mulai dari pertama itu ada di seberang Hotel Novotel. Di tempat itulah salib menyalip itu pertama kali terjadi oleh 2 mobil pelaku dan juga 1 mobil petugas. Jadi saat 1 mobil petugas ini mengejar 1 mobil pelaku ini, maka akhirnya mobil petugas sempat disalip oleh mobil pelaku kedua yang memang berisi 6 orang yang ditembak hingga tewas pada pekan lalu pada tanggal 7 Desember 2020. Tadi sempat sudah dijelaskan, sempat keluar dengan mengarahkan senjata api kepada petugas kepolisian, lalu ada juga membawa senjata tajam hingga merusak bagian luar mobil. Lalu setelah itu dilanjutkan ke TKP kedua, di mana mobil pelaku kedua ini sudah tidak terlihat lagi dan belum ada keterangan lanjut siapa yang berada di mobil pelaku 2 tersebut. Mobil pelaku kedua maksud saya. Disitulah mulai dari TKP kedua sebelum masuk ke Tol Karawang Barat terjadi kejar-kejaran antara mobil petugas dan juga mobil pelaku. Mobil petugas ini diklaim oleh anggota kepolisian sudah rusak berat. Maka masuk pada kilometer 50 masuk Tol Karawang Barat, Tol Jakarta Cikampek. Disitulah mobil petugas lainnya dari anggota kepolisian merupakan datang sebagai backup dan akhirnya dapat menghadang mobil pelaku yang berisikan 6 orang diduga merupakan simpatisan dari FPI. 2 orang langsung ditembak di tempat dengan jarak dekat karena polisi menurut klaim mereka ada perbuatan secara aktif menyerang anggota kepolisian. Lalu lanjut akhirnya mobil tersebut, mobil pelaku diderek keluar dan akhirnya 4 orang sisanya yang sempat diminta untuk tiarap masuk ke mobil petugas
yang berisikan 2 anggota kepolisian. Di tempat saya melaporkan sekarang inilah dekat sekali, di belakang saya inilah tempat terakhir kilometer 51 tempat mobil petugas ini menepi dan mereka melakukan penembakan terhadap 4 orang lainnya. Diklaim diduga karena melakukan upaya untuk merebut senjata dari anggota kepolisian seperti itu, Glenis. Anda mengikuti rekonstruksi dari pukul 12 malam hingga pagi hari ini, Dani. Dalam catatan Anda ketika Anda mencermati rekonstruksi ini, apa saja poin penting dari rekonstruksi yang bisa Anda cermati selama 4 tempat ini? Ya, Glenis, pertama yang dapat kami amati tadi juga sempat ramai diperbincangkan oleh awak media sekitar bahwa ada perbedaan jarak antara batas tunggu wartawan ataupun awak media yang mengambil detil gambar bagaimana reka adegan juga dengan lokasi ataupun tempat titik reka adegan di 4 titik ini berbeda sekali. Di titik 1, 2, dan 3 ini biasanya sekitar hanya 1 sampai 2 sekitar 1 sampai 2 meter saja. Namun di titik keempat tadi ada perbedaan sedikit dan juga memang dengan pertimbangan karena memang tadi dibatasi oleh pihak kepolisian nantinya akan dilaksanakan hingga pukul 4 saja, bahkan tadi sempat melewati azan subuh, makanya tadi ada pertimbangan langsung dilaksanakan konferensi pers. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kepolisian juga tidak hanya mengundang para aparat kepolisian saja, namun mengundang juga dari pihak Kompolnas yang memang bertugas untuk mengawasi dan juga khususnya ini adalah melakukan pertimbangan terkait apakah tindakan penembakan terhadap 6 laskar FPI ini sudah tepat. Dan juga tadi Kompolnas Beni Mamoto yang hadir dari titik 1 hingga titik terakhir menyampaikan bahwa ia setuju, ia memahami bahwa memang ada penyerangan aktif dari simpatisan FPI ataupun Rizik Syihab yang sudah meninggal ini, dan juga masih ada 4 sisanya sebenarnya yang masih dicari. Ada perbuatan aktif untuk menyerang anggota kepolisian. Namun ini Kompolnas, tidak hanya Kompolnas sebenarnya yang diundang. Dari informasi awal yang kami dapatkan sebenarnya ada Kontras, Amnesty Internasional dan juga Komnas HAM yang sebenarnya diundang. Dan tentunya ini rekonstruksi sudah selesai, namun penyelidikan dari lembaga lain seperti Komnas HAM masih akan berlanjut. Terakhir mereka sudah sekitar 3 hari menanyakan sejumlah saksi mulai dari warga sekitar dan juga nantinya rencananya akan memanggil Kapolda Metro Jaya untuk meminta keterangan. Kita tunggu bagaimana proses hukum mulai dari penyelidikan hingga nanti akhirnya bagaimana titik terang dari kasus ini. Seperti itu, Glenis. Rekonstruksi telah dilakukan, tentu kita tunggu bagaimana proses penyelidikan selanjutnya. Apakah juga ada perbedaan pendapat ini bisa dibuktikan nantinya dalam keterangan saksi dan juga bukti dan petunjuk. Terima kasih, Dani Saputra, laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat.